Dunia percaturan Rusia rupanya belum habis menorehkan bakat-bakat terbaru. Hasil akhir kejuaraan dunia Rapid 2024 menunjukkan bahwa para pecatur Rusia masih mendominasi. Pada posisi 3 besar, seluruhnya dikuasai oleh pecatur Rusia. Dan pecatur andalan kita, Daniil Dubov, berada pada peringkat ke-8. Catatan yang paling mengejutkan tentu saja ditorehkan oleh Volodar Murzin, Grandmaster berusia 18 tahun yang elonya bahkan belum mencapai 2600. Dia berhasil menjadi juara dan mengalahkan banyak nama-nama besar. Kita akan mengulas salah satu gamenya ketika berhadapan dengan pecatur India, Praggnanandhaa Ramesbabu. Praggnanandhaa memulai permainan dengan E4. Setelah E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, pembukaan Italia. Murzin menjawab dengan gajah C5, Ghiaccio piano. Setelah C3, persiapan dorongan D4 dan ruang pelarian untuk gajah. Hitam mengembangkan kuda F6, kemudian D4. Setelah pion pukul pion, Praggnanandhaa memainkan counter attack, dan Murzin juga membalas dengan counter attack. Praggnanandhaa memilih menyelamatkan gajah mempining kuda, dan Murzin menyelamatkan kudanya ke petak E4. Selanjutnya, pion makan pion, gajah mundur B6, lalu kuda diadu. Murzin mengamankan rajanya, setelahnya gajah E3, gajah F5, kemudian Prag juga rokade mengamankan raja. Setelah itu, pertukaran kuda terjadi, pion makan kuda, kemudian Murzin mendorong F6 untuk menekan pion center. Menteri ke petak D2 menghubungkan kedua benteng, lalu gajah E4, ancaman pada kuda yang bisa merusak struktur pion. Praggnanandhaa terlebih dahulu menukar gajah dengan kuda. Setelah pion makan gajah, hitam punya pion susun di lajur C. Setelah itu, Praggnanandhaa memukul pion F. Pada posisi ini, Murzin menukar gajah dengan kuda sehingga putih juga akan punya pion susun. Dan kemudian Prag terlebih dahulu membalas dengan pion makan pion, ancaman pada benteng. Jika raja makan pion, maka hitam akan kalah kualitas. Oleh karena itu pada game sesungguhnya, benteng diangkat ke petak F7 mengancam pion. Setelah itu, Praggnanandhaa mengambil gajah. Sampai di posisi ini, putih punya 2 pion lemah. Murzin kemudian membawa menterinya ke petak F6 dan tidak terburu-buru untuk makan pion. Untuk sementara pion G dijadikan sebagai tameng dan juga sekutunya. Ancaman langsung ini diberikan kepada pion F. Oleh karena itu, pion F4 didorong. Setelah menteri ke petak F5, raja sembunyi di petak H1. Kemudian, benteng bisa makan pion dengan aman. Menteri E2, raja F7. Murzin ingin membawa rajanya masuk dalam pertempuran meskipun masih banyak perwira. Sebuah langkah yang sangat berani. Setelah menteri ke petak F3, benteng ke petak G8 menguasai lajur G. Praggnanandhaa kemudian menempatkan benteng A ke petak E1 dan Murzin mengadu menteri. Menteri makan menteri, benteng makan menteri. Setelah itu, benteng C1. Raja F6, C4. Raja F5. Setelah C5, gajah A5, lalu benteng B1. Di posisi ini, Murzin menempatkan bentengnya di baris kedua. Setelah itu, benteng B3. Raja di petak E4 dan benteng disusun. Di posisi ini, Murzin membuat kesalahan karena menempatkan rajanya di petak F3. Langkah ini membuat putih unggul begitu besar. Menurut analisa engine, langkah terbaik di posisi ini adalah gajah ke petak B2 open skak. Setelah raja makan pion dengan tujuan mengancam skakmat, maka gajah kembali skak.
raja harus kembali ke petak F3. Dan misalnya raja ke petak E2, maka ini adalah kesalahan yang sangat fatal, karena putih punya balasan benteng B2. Setelah raja ke petak F3, benteng makan benteng. Dan setelah benteng makan benteng, gajah C1, open skak. Kalaupun raja ke petak F2, maka benteng kembali skak. Setelah itu, hitam akan kehilangan bentengnya. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Praggnanandha mendorong pion F5. Setelah raja ke petak E2, F6. Praggnanandha berupaya mempromosikan pion. Benteng mundur menyerang balik pion. Setelah itu, benteng B3, skak. Raja F3, lalu benteng kembali ke petak B3. Dengan langkah ini, Praggnanandha ingin menjebak Murzin. Jika benteng makan pion, maka ada gajah G5. Hitam akan kalah perwira. Oleh karena itu, Murzin merespon dengan raja kembali ke petak E2. Kali ini, Murzin mencoba untuk menjebak Prag. Dan ternyata Praggnanandha betul-betul terjebak. Dia membawa benteng yang menjaga baris belakang untuk melancarkan skak. Namun, ini langsung dibalas dengan raja F1. Ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Praggnanandha berada dalam masalah besar, dan kini hitam lebih unggul. Oleh karena itu, benteng harus kembali skak. Setelah itu, gajah menutup skak, dan Praggnanandha terpaksa menukar bentengnya. Setelah raja makan benteng, benteng B1 skak, raja E2, kemudian gajah F4. Benteng makan pion, gajah G3. Setelah itu, raja menyerang pion. Benteng coba untuk menjaga pion, namun benteng G4, tambahan tekanan pada pion. Praggnanandha kemudian mencari serangan balik dengan menyerang pion yang ada di baris ke-7. Akan tetapi, benteng mundur. Setelah itu, F4, dibalas H5, kemudian raja G2. H4 mengancam gajah, raja mengancam balik benteng. Tetapi, pion makan gajah. Setelah raja makan benteng, pion pun didorong. Praggnanandha kemudian menyerah karena pion ini pasti akan promosi. Sebuah game yang menunjukkan kegigihan Murzin untuk memenangkan kejuaraan ini.